Ya, baik. Selamat pagi, jemaat yang kasih Tuhan semuanya. Puji syukur kita ketemu kembali di dalam sekolah minggu dewasa kita, dan kita melanjutkan yang minggu lalu. Yaitu di dalam pembahasan tentang Daud. Jadi kita akan tulis ini berulang-ulang bahwa raja pertama adalah Saul, raja kedua adalah Daud. Nanti kita akan turun terus kepada raja-raja selanjutnya. Kebetulan Daud adalah seorang tokoh yang banyak sekali materi tentang dia dalam Alkitab. Ada banyak pasal tentang dia. Oleh karena itu kita membahasnya juga cukup panjang lebar. Mungkin raja-raja lain nanti ada yang hanya sekilas saja, ada bahkan raja yang hanya beberapa paragraf dalam Alkitab. Tetapi kalau Daud ini dia ada banyak sekali, bahkan satu kitab penuh ya, 2 Samuel itu boleh dibilang semuanya adalah tentang Daud. Oke, jadi kita akan masuk ke sini. Kita akan mulai dengan doa terlebih dahulu. Saya minta Pak Siregar nanti kita doa. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami bersyukur terima kasih. Kami boleh datang ini dengan pertolongan Tuhan dan akan menghadapi pelajaran kita di sekolah dewasa. Tuhan tolong membangun kasih pun sebagai seorang bapa bagi kami untuk menjelaskan tentang firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur terima kasih. Amin. Amin. Oke. Ya. Oke, di dalam lembar isian kita yang sudah ada diberikan dari minggu lalu, bagi yang minggu lalu nggak hadir bisa ambil di belakang, masih ada beberapa yang sisa, tapi bagi yang sudah ambil minggu lalu kita bisa ikutin saja. Dan bagi Anda yang mengikuti di YouTube, ya, kalau Anda mengikuti di YouTube mungkin dari tempat lain, kalau Anda ada di sekitar Jabodetabek, Anda bisa datang ke kafe sebenarnya, ya, maka Anda bisa mendapatkan lembar isian dan lain sebagainya di sini. Oke, kita sudah sampai nomor berapa ya? Nomor 5. Oke, baik. Jadi kita sudah masuk kepada di mana Daud menjadi raja di Yerusalem. Jadi walaupun Saul adalah yang menjadi raja pertama di Israel, tetapi Daud adalah pelopor dalam banyak hal. Ya, salah satunya adalah dia adalah pelopor dalam menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota. Ya, nah ini kita ada singgung sedikit minggu lalu. Hari ini Yerusalem kan menjadi pusat perbantahan. Ya, semua orang mengklaim ibu Yerusalem ini punya dia dan lain sebagainya. Tapi bisa dibilang bahwa klaim yang paling terakhir itu sebenarnya atau yang paling panjang hari ini adalah klaim dari Israel sebenarnya, yaitu dari zamannya Daud gitu. Mereka sudah pegang Yerusalem. Nah sebelum Daud kan orang Yebus. Nah, orang Yebus ya sekarang nggak ada lagi orang Yebus. Nggak ada lagi orang Yebus. Jadi klaim yang paling tua adalah klaim Israel sebenarnya, ya, dari zaman Daud di sini. Dan bukan hanya dalam hal politik saja Daud itu banyak ya, istilahnya melakukan kemajuan, tetapi juga dalam hal rohani. Ya, dalam hal rohani itu terakhir di nomor 5 sebenarnya. Juga secara rohani Daud membuat rakyat makin dekat dengan Tuhan melalui pemindahan tabut. Ini sudah minggu lalu kalau saya tidak salah. Dan juga melalui mengatur kebaktian di hadapan Tuhan menggunakan Mazmur yang dia ubah. Dan salah satu titel dari Daud, coba kita buka sedikit. Salah satu titel dari Daud, dia bukan saja disebut raja, tapi 2 Samuel 23 kita lihat ya, pada waktu Daud menjelang akhir hidupnya, dia masih bermazmur. Tapi ini kita melihat salah satu titel Daud di 2 Samuel 23 ayat 1 di sini ya. Inilah perkataan terakhir Daud, ucapan Daud bin Isai, ucapan orang yang ditinggikan, orang yang diurapi Allah Yakub. Kemudian dikatakan apa? Pemazmur yang disenangi di Israel. Ya, atau dalam bahasa Inggrisnya sweet psalmist of Israel katanya. Jadi
ya pemazmur yang disenangi di Israel. Dia menulis lebih dari 50% kitab Mazmur. Itu yang jelas-jelas ada nama dia gitu ya, Mazmur Daud ya. Kita tahu Mazmur kan total ada 150 pasal ya. Dan 75 plus itu ada nama dia langsung, nama Daud. Nah, kalau kita menyelidiki kitab Mazmur, ada banyak Mazmur yang tidak ada nama Mas Daudnya, tapi kita curiga itu memang Mazmur Daud juga. Ya, jadi kalau kita tambah-tambahkan itu, ya mungkin bisa sampai mungkin mendekati 100 Mazmur mungkin yang ditulis oleh Daud gitu. Jadi dia pemazmur yang disenangi, ya, dia diinspirasikan. Dia dari kecil kita tahu dia sudah hebat dalam hal musik, ya. Dia menggunakan musik. Tuhan memakai musik dia untuk membantu Saul waktu itu. Saul yang sedang diganggu oleh roh jahat gitu ya. Kalau dibantu oleh mazmurnya Daud. Oke. Kemudian kita melihat nomor yang ke-6 sekarang ya. Salah satu langkah rohani besar yang dibuat oleh Daud pada masa ini adalah kerinduannya untuk membangun ya, rumah bagi Tuhan. Ya, membangun rumah bagi Tuhan. Dan ini ada di dalam 2 Samuel pasal 7, salah satu pasal yang indah dalam Alkitab, salah satu pasal puncak ya, salah satu pasal puncak gunung. Daud bilang, aku waktu itu dia sudah mapan gitu, Ingat bahwa pemerintahan Daud kan dibagi ya, 7 tahun pertama di mana? Hebron. Ya. 7 tahun di Hebron. Kemudian 33 tahun di Yerusalem. Jadi setelah dia masuk ke Yerusalem, setelah mapan, dia sudah punya istana dan lain sebagainya. Lalu dia dalam hatinya sendiri ada timbul di sini. Dia bilang, aku tinggal di istana tapi tabut Tuhan tinggal di tenda. Dan dia punya suatu kerinduan untuk membangun rumah bagi Tuhan. Nah, cetusan iman ini menjadi momen Tuhan menyingkapkan perjanjian yang disebut perjanjian Daud namanya. Jadi sesuai dengan nama dia, perjanjian Daud, kita sering sebut itu perjanjian Daud. Ya. Dimana intinya Tuhan berkata, Daud, kamu pengen bangun rumah untuk aku, kamu mampu atau tidak? Karena siapa yang bisa bangun rumah untuk Tuhan? Gitu kan? Siapa bisa bangun rumah untuk Tuhan? Kamu bilang langit tidak bisa memuat aku. Apalagi rumah apa yang mau kamu bangun? Yang bisa menampung aku. Jadi Tuhan menekankan itu, tapi Tuhan menghargai iman ya, dan hati Daud di sini. Walaupun memang tidak mungkin artinya ada rumah bagi Tuhan, tapi Tuhan bilang oke lah, rumah untuk namaku. Ya, jadi artinya biarlah namaku ini disematkan pada tempat ini, menjadi simbol dari Dia, menjadi ya sesuatu yang mewakili Tuhan. Tapi Tuhan mewanti-wanti kepada Daud bahwa dia tidak mau Daud maupun orang Israel punya konsep yang salah, seolah-olah seperti dewa-dewi lain yang memang tinggal di kuil-kuil begitu. Nah, kadang-kadang kan mereka bikin seperti itu kan, bikin patungnya, ya, bikin apa segala macam, lalu ditaruh aja lah rumahnya. Kau bilang, kalian jangan salah paham. Sebenarnya ini bukan rumahku karena langit pun tidak bisa memuat aku, gitu, ya. Tapi oke lah, biar namaku tinggal di sana. Gitu. Dan akhirnya, jadi menarik ya, Daud ingin bikin rumah untuk Tuhan. Rumah itu dalam bahasa asli itu, dalam bahasa Ibrani itu adalah bait. Ya, bait ya tulisan begini. Ya, bacanya bait. Nah ini masuk bahasa Indonesia kita juga ada istilah bait ya, bait suci, gitu, bait Allah ya. Dan bait ini bisa berarti rumah. Tapi Daud pengen bikin bait untuk Tuhan. Tuhan bilang, aku yang akan membangun rumah untuk kamu. Jadi Daud ingin bangun rumah untuk Tuhan. Tuhan melihat hati Daud. Tuhan senang dengan hati Daud. Akhirnya Tuhan bilang, tidak, ya, aku yang akan membangun rumah untuk kamu. Nah, rumah untuk Daud ini maksudnya adalah dinasti dia. Ya, dinasti dia, rumah dia itu maksudnya keluarga dia.
Jadi karena kalau seseorang sudah menjadi raja seperti Daud di sini, sebenarnya apa sih yang biasanya didambakan oleh raja, gitu kan? Dan ini normal sih bagi manusia. Saya rasa setiap kita kalau sudah jadi orang tua pasti pengen anaknya apa? Sukses, gitu kan? Nah, kalau sudah jadi raja, anaknya sukses kalau gimana? Kalau jadi raja lagi, gitu. Ya kan? Nah, kalau misalnya ya kita orang biasa, ya, maksudnya anak kita sukses itu banyak metriknya, gitu kan? Tapi kalau sudah jadi raja, dia sudah paling sukses ceritanya nih dari segi duniawi. Nah, jadi kalau anaknya sukses ya jadi raja lagi, menggantikan dia. Jadi inilah yang disebut sebagai suatu dinasti sebenarnya. Suatu dinasti akhirnya artinya anaknya melanjutkan, ya, dan Tuhan bilang oke, aku akan membangun rumah bagi kamu, anakmu akan duduk. Dan ini yang tidak terjadi pada Saul dan yang sangat didamba-dambakan oleh Saul. Dan alasan Saul menganiaya Daud adalah karena dia merasa Daud itu ancaman terhadap anak-anaknya menjadi raja. Ya, bahkan ketika anaknya Yonatan memihak kepada Daud, malah Yonatan kena damprat juga. Dan Saul marah sama Yonatan, bahkan menggunakan kata-kata kasar kepada dia. Dan Saul bilang, kamu tidak tahu selama Daud masih hidup, kamu nggak akan jadi raja. Ya. Nah, jadi Saul paham akan hal itu, tapi ya memang Tuhan tidak menyertai Saul lagi semenjak Tuhan pecat dia jadi raja. Tapi Daud, Tuhan bilang oke, aku akan bangun dinasti, aku akan bangun rumah bagimu. Dan ini akan terlihat nanti, karena kita kan masih dalam kerajaan yang bersatu di sini. Nanti kita akan melihat kan kerajaan Israel pecah dua nantinya. Di mana yang selatan ini masih garis Daud, yang utara ini kan nanti namanya kerajaan Israel Utara, ya. Israel atau Israel Utara atau kerajaan utara. Nah di sini dinastinya silih berganti, gitu. Nggak ada yang langgeng, gitu. Ya. Pertama nanti Yerobeam cuma punya anak, anaknya langsung digulingkan. Ada lagi namanya Baesa punya anak langsung digulingkan. Nah, lalu Omri sampai cucu lah. Omri ke Ahab ke Ahazia dan Yoram, itu digulingkan. Yang paling lama bertahan itu cuma Yehu aja kalau di Israel. Itu sampai keturunan keempat Tuhan janjikan. Tapi bandingkan dengan Daud yang terus. Nah, Tuhan berjanji. Daud, oke, hatimu kamu ingin bangun rumah untukku, aku akan bangun rumah untukku. Dan ini mengajarkan kita satu prinsip juga bahwa kita tidak bisa lebih baik daripada Tuhan. Ya, jadi kadang-kadang kita sebagai manusia kita takut diri kita terlalu baik sama Tuhan, gitu. Pernah nggak Anda kadang-kadang, moga-moga jangan ada berpikir demikian, gitu. Atau mungkin kita melihat orang yang berpikir demikian, oh, saya terlalu baik sama Tuhan, saya terlalu setia sama Tuhan. Kadang-kadang ada konsep orang dunia begitu, kok kamu rajin banget, kamu kerajinan buat Tuhan, gitu kan? Kok kamu terlalu suci untuk Tuhan? Sering ya? Kamu itu terlalu suci untuk Tuhan. Kamu itu terlalu baik sama Tuhan. Kamu itu terlalu memberi untuk Tuhan. Nah, tetapi kalau hati kita benar di hadapan Tuhan, jadi bukan memberi atau rajin atau sok suci seperti itu yang dengan motivasi yang salah. Karena ingat, kita bisa tipu manusia dan kita nggak bisa tipu Tuhan, ya. Tapi kalau hati kita tulus dalam melakukan semua itu, ya, kepada Tuhan, itu kita nggak mungkin lebih baik dari Tuhan, gitu. Nggak mungkin kita sama Tuhan bisa lebih baik daripada Tuhan sama kita, gitu. Itu hal yang mustahil, gitu. Ya, karena Tuhan itu dia adalah Allah yang baik. Dia adalah Bapa yang baik. Daud saja dia punya hati, aku ingin bangun rumah untuk Tuhan. Tuhan lihat ketulusan, kemurnian hatinya. Tuhan bilang, oke, aku yang akan bangun rumah untuk kamu. Dan ini luar biasa sekali. Bahkan
sebenarnya terkait di dalam perjanjian Daud ini bukan hanya kepentingan Daud pribadi atau keluarga dia, tapi Tuhan sengaja menggabungkan ke dalam perjanjian Daud ini janji akan Mesias sebenarnya. Nah, coba kita buka dalam 2 Samuel pasal 7 di sini ya. 2 Samuel pasal 7. Oke. Satu ayat saja. Sebenarnya perjanjian Daud itu dimulai dari ayat perjanjian Daud itu dimulai dari ayat 8 sebenarnya. Tapi kita lihat satu ayat saja. Nah, ini ada perbedaan juga TB1 dengan TB2, di mana di TB2 dia sudah langsung pakai kata dinasti. Menarik juga ya. Ada yang pakai TB2 di sini? Masih TB1 semua. Dan TB2 di sini udah pakai kata dinasti. Oke, mungkin satu orang tolong saya baca deh yang pakai TB1 ayat 16. Tolong dibaca. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya. Di hadapanku takhtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Iya, keluargamu dan kerajaanmu. Kata keluarga di situ secara literal adalah dari kata bait di sini. Rumahmu. Jadi diterjemahkan oleh TB1 keluargamu, oleh TB2 diterjemahkan dinastimu. Yang ditulis gitu. Dinastimu dan kerajaanmu akan teguh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Ya, jadi kok bisa ada dinasti yang kokoh sampai selama-lamanya? Tidak ada kerajaan hari ini yang kokoh selama-lamanya. Tidak ada. Bahkan hari ini boleh dibilang hampir sudah tidak ada raja lagi yang benar-benar pegang kekuasaan. Inggris. Ya, Inggris tuh nggak pegang kekuasaan. Iya, Ya kan hanya ini aja. Apa? Simbol. Ya, symbol of the state lah. Kan? Kekuasaan kan di Perdana Menteri. Ya baik di Eropa sih masih ada lah raja-raja, ya Spanyol juga masih ada raja semacam banyak, tapi mereka semua nggak pegang kekuasaan. Ya hampir tidak ada. Yang benar-benar monarki hari ini di dunia, ya mungkin apa ya, yang kayak Arab Saudi gitu kali ya. Ya yang benar-benar apa? Rajanya pegang kekuasaan begitu. Ya hanya segelintir lah. Dan tidak ada, jadi tidak ada yang garisnya masih tidak terputus. Garisnya tidak terputus. Dan kita lihat di sini, ya, pasti untuk Daud Tuhan bilang akan ada kerajaan yang kokoh selama-lamanya. Ini digenapi oleh siapa? Oleh Yesus Kristus. Sehingga ini sangat penting sekali. Makanya di dalam perjanjian baru titel Yesus sebagai anak Daud adalah suatu pengakuan orang bahwa Yesus Kristus akan menggenapi perjanjian Daud ini. Nah itu dalam isian kita yang akan digenapi oleh Yesus Kristus pada masa ya milenium, pada masa milenium atau pada masa kerajaan 1000 tahun. Ya. Nah, kita masuk ke poin nomor 7 sekarang. Masalah setelah dosa. Ya, jadi sangat disayangkan bahwa kita bilang 2 Samuel pasal 7 ini salah satu pasal yang paling indah dalam Alkitab ya. Ini perjanjian Daud ini. Tapi tidak lama kemudian 2 Samuel pasal 11 ini salah satu pasal yang sangat menyedihkan dalam Alkitab. Yaitu ketika Daud berbuat dosa dengan Batsheba ya. Dan boleh dibilang makanya hidup Daud dan sejarah Daud bisa kita bagi menjadi 2. Sebelum dia berbuat dosa dengan Batsheba dengan setahun, dan sebelum dia berbuat dosa dengan Batsheba, yang kita baca itu rata-rata positif semua tentang Daud. Dan hampir dia boleh dibilang sukses dalam segala yang dia lakukan. Sekalipun menghadapi tantangan, nggak menghadapi, ya tentu menghadapi tantangan ya.
tantangannya Saul, tantangannya macam-macam yang lain, orang Filistin kah, ya. Tapi selalu Tuhan menyertai, ya. Nah, tetapi ketika dia jatuh dalam dosa, maka ya ada disiplin dari Tuhan, kita akan lihat nanti, ya. Dan dia mengalami berbagai duka cita, dan hal-hal yang jauh lebih berat sebenarnya yang dia hadapi gitu. Oke, kita masuk ke poin nomor 7 kita. Kejatuhan Daud ke dalam dosa perzinahan dan pembunuhan. Jadi dosa Daud itu dua sebenarnya yang besar, ya, plus dosa lain, pasti dia ada tambah bohong lagi segala macam semuanya. Tapi terutama dosa perzinahan dan pembunuhan. Satu, dia berzina dengan Batsheba, dan dua, dia akhirnya dengan taktik, ya, membunuh Uria suaminya. Dan ada banyak sekali pelajaran tentang bahaya dosa di sini yang sangat penting bagi kita. Misalnya banyak pelajaran beragam. Daud tidak berada pada tempat yang seharusnya. Coba kita lihat di pasal 11 sini. 2 Samuel pasal 11. Di ayat 1, permulaan dari pasal ini sudah sangat memberitahu kita, ya. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang. Nah, pergantian tahun bagi orang Israel itu bukan kayak kita. Kalau kita kan ganti tahun itu Desember ke Januari. Kalau mereka tidak, mereka itu kalender petani gitu waktu itu. Ya, jadi lebih mirip ke kalender kayak orang Chinese sih, ya, atau yang lain juga ada, ya. Tapi mereka itu bulan pertama kan Nisan sebenarnya di sini. Ya. Jadi biasanya pergantian tahun mereka itu entah Februari atau Maret, ya, ke April. Jadi Februari ke Maret atau Maret ke April. Dan itu bertepatan dengan musim semi. Jadi zaman itu perang pun ada istirahatnya. Jadi mereka perang. Nanti kalau udah musim dingin istirahat dulu. Karena musim dingin gak enak perangnya memang, gitu kan? Orang harus di luar, dingin segala macam. Jadi mereka biasa kalau musim dingin, ya, tarik pasukan. Ya. Nanti kalau musim semi serang lagi, ya, perang lagi, begitu. Ya. Nah, jadi ini sudah masuk ke musim semi. Raja-raja maju berperang, katanya. Apa yang dilakukan? Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Nah, Daud tidak maju rupanya. Jadi dia sudah semakin kokoh, ya, Dia pikir ya udah nggak usah saya lah, saya kan udah raja besar. Ya udah, ini panglima saya aja, Yoab, kamu maju berperang. Lalu dia ada di mana? Dia ada di Yerusalem. Sehingga di ayat 2, sekali peristiwa pada waktu petang, Daud bangun dari tempat pembaringannya lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana. Nah, disinilah muncul masalah ini tadi. Di mana di sotoh istana itu dia katanya melihat seorang perempuan sedang mandi. Dan perempuan itu sangat molek atau sangat cantik. Nah, permasalahan ini akan terhindar kalau dari awalnya Daud ada pada tempat yang benar gitu. Yaitu dia ada di peperangan, di mana tempat dia seharusnya berada. Dia memimpin pasukannya di situ. Dan ada suatu pepatah, ya, dalam bahasa Inggris, ya, di mana dikatakan idleness is the devil's workshop. Ya. Atau istilahnya ya, kesantaian. Ya, gak ada kerjaan, gak ada ngapa-ngapain, itu adalah ruang kerjanya iblis gitu. Ya, ruang kerjanya iblis, ya. Ya, karena ketika seseorang santai-santai saja dan tidak melakukan yang semestinya dia lakukan, ya, maka di situ ada ruang untuk godaan. Ya, ada ruang yang besar untuk godaan, untuk berbagai hal. Ya, apalagi di zaman sekarang ini. Kalau orang udah nggak ada kerjaan, apa yang dia lakukan? Ya, kalau hari ini ya dia cari entertainment.
entah itu kalau zaman dulu dia nonton apa, zaman sekarang ya browsing, entah dia cari entertainment apa lagi gitu, karena dia terlalu santai, dia nggak ngapa-ngapain. Daud waktu itu ya jalan-jalan di soto istana, nggak tahu menikmati pemandangan apa. Nah, ternyata dia melihat seorang perempuan. Jadi tidak berada pada tempat yang seharusnya. Di waktu-waktu tertentu kita seharusnya ada di tempat-tempat tertentu. Nggak usah jauh-jauh, yang paling gampang aja. Ya kalau hari Minggu ya mestinya orang Kristen ada di gereja. Nah oke lah kalau Anda sakit, ya kita paham. Ya, Anda sedang dalam urusan ya keluar kota atau apa, ya itu bisa dimengerti. Tapi ketika lalu ada suatu kebiasaan dan lain sebagainya untuk males gitu kan? Males saya ini minggu ini saya nggak usah datang lah dan sebagainya. Itu menjadi suatu kebiasaan yang bisa menumpuk-numpuk. Manusia itu kan makhluk kebiasaan. Kalau suatu kebiasaan terbentuk, maka itu makanya dalam Ibrani dikatakan janganlah kita membiasakan diri menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan kita, karena itu menjadi suatu kebiasaan. Dan di mana Anda seharusnya berada, Anda tidak berada di situ. Nah itu adalah the devil's workshop itu. Itu adalah ruang kerjanya iblis untuk menggoda Anda dengan ini dan itu. Macam-macam yang lain. Ya, kalau Anda adalah orang yang bekerja, ya pada hari-hari kerja, ya mestinya Anda ada di tempat kerja. Mestinya Anda sibuk dengan urusan Anda. Bukan yang aneh-aneh istilahnya. Bukan yang bikin yang hal-hal yang nggak jelas. Gitu. Ya. Mestinya Anda sibuk dengan urusan Anda. Ya, jadi hal seperti ini adalah pelajaran yang penting bagi kita. Oke. Kemudian kita lihat B di sini ya. 7B, Daud tidak berjaga-jaga dalam aspek dirinya yang lemah. Ya, Daud tidak berjaga-jaga dalam aspek dirinya yang lemah. Nah, jadi kita harus bisa mengidentifikasi diri di mana kita mungkin lemah, atau di mana kita pernah jatuh, ya. Dan kita harus memperkuat posisi-posisi itu ya, dengan firman Tuhan, ya. Dengan spesifik menjauhi hal tersebut. Nah karena kelemahan orang beda-beda, gitu kan? Ada orang yang misalnya kelemahan dia adalah mantan pecandu rokok misalnya, dan dia akan sangat tergoda kalau dia melihat orang merokok misalnya. Nah mungkin bagi orang lain yang tidak pernah pecandu rokok itu bukan masalah besar bagi dia. Artinya dia mau melihat orang merokok gimana juga nggak ada ketertarikan ke sana gitu, karena memang dia nggak pernah sih gitu. Itu bukan kelemahan bagi dia. Nah mungkin bagi orang yang dia tahu dulu saya mantan pecandu rokok dan saya masih bergumul dengan itu mungkin, dan itu suatu hal yang lemah bagi saya dan sebagainya, ya mungkin dia harus membatasi diri, artinya mungkin tidak ya kalau misalnya dia melihat ada video atau apa yang dimana orang merokok, ya udah saya nggak mau lihat yang seperti itu. Sedangkan mungkin bagi sebagian orang lain, ya mungkin itu bukan kelemahan dia, maksudnya dia masih nggak apa-apa sih ngelihat orang merokok gitu. Dan banyak lagi yang lain. Ada orang yang bergumul dengan hawa nafsu dan sebagainya, yang perlu berjaga-jaga dalam hal ini. Nah Daud sebenarnya dia punya kelemahan di sini dalam hal perempuan. Gitu. Dia punya kelemahan dalam hal perempuan, sebagaimana banyak raja pada zaman itu, karena dia tidak mengikuti. Ya kita tahu bahwa dia punya lebih dari satu istri. Dia punya lebih dari satu istri.
Istri pertama dia adalah Mikal, anaknya Saul sendiri. Nah memang waktu dia pelarian, Mikal kan terpisah dari dia, bahkan dikasih ke orang lain. Oke lah, dia ambil istri lagi, tapi dia sampai ambil istri sampai 2 yang lain. Waktu lari-lari pun istrinya sudah 2 gitu. Bayangkan kalau bukan lagi lari-lari kan? Lagi lari-lari pun istrinya 2 begitu. Dan setelah dia menjadi raja, kita membaca, dan mungkin pada zaman itu dianggap hal yang normal gitu bagi seorang raja untuk punya lebih dari 1 istri. Untuk standar zaman itu, kerajaan-kerajaan lain itu dianggap sebagai hal yang lumrah. Bahkan mungkin kalau tidak malah dianggap aneh gitu. Kalau tidak mungkin malah dianggap aneh. Dianggap, oh ini kamu raja apa nih? Oh istri kamu cuma 1 gitu istilahnya. Jadi kayak dianggap culun lah, dianggap lemah begitu ya. Ya dianggap lemah begitu, karena itu semacam status ini juga. Status apa ya? Status kebesaran begitu. Ya, status kebesaran bagi seorang raja pada zaman itu. Tapi itu melanggar sebenarnya rancangan Tuhan. Ya, dan Daud mestinya dia seorang yang sudah tahu bahwa cara dunia ini beda dengan cara Tuhan. Dan dia bisa terapkan itu dalam hal-hal lain. Misalnya, kalau orang dunia mah Saul dari kapan-kapan sudah dibunuh oleh Daud gitu. Ya. Orang Saul mau bunuh dia berkali-kali dan dia punya kesempatan berulang-ulang untuk membunuh Saul juga. Nah kalau orang lain kan ya udah, ini dia mau bunuh saya, sekarang ya udah saya bunuh dia gitu. Itu lumrah, itu hal yang duniawi. Tapi Daud tahu bahwa cara Tuhan berbeda. Jadi dalam hal yang satu itu dia bisa membedakan cara dunia dengan cara Tuhan. Nah tetapi dia tidak menerapkan itu kepada poin yang ini, yaitu poin masalah istri. Ya. Dia tidak menerapkan itu kepada poin masalah istri karena dia mengikuti pola dunia ini. Ya, sekali lagi, ya kita tidak bisa menyerang Daud seperti hari ini. Ya, artinya begini, orang Kristen perjanjian baru sudah punya terang yang jauh lebih banyak daripada Daud, begitu. Ya. Dan orang Kristen hari ini ya sudah ada perjanjian baru dan lain sebagainya. Jadi kita dituntut pada standar yang lebih tinggi. Tapi Daud tidak punya terang sebanyak kita, ya. Tapi mestinya dia juga lumayan paham mestinya di sini. Ya. Nah ini adalah salah satu kelemahan dia. Tapi dia tidak berjaga-jaga masalah ini. Oke. Kemudian ya, C, di sini ya 7C. Daud lupa akan posisinya atau statusnya. Daud lupa akan posisinya atau statusnya. Ya. Dan ketika Tuhan tegur dia di 2 Samuel pasal 12, coba kita lihat sini ya. 2 Samuel 12 ayat 7. Engkaulah orang itu. Jadi waktu Nabi Nathan menegur Daud, ya, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Aku yang telah melepaskan engkau dari tangan Saul. Aku yang telah memberikan seisi rumah Tuhanmu kepadamu, istri-istri Tuhanmu ke pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Seandainya itu belum cukup, akan kutambah lebih banyak lagi bagimu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau tewaskan dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri kau bunuh dengan pedang Bani Amon. Jadi ketika Tuhan menegur Daud, Tuhan ingatkan Daud, kamu ini siapa? Kamu ini orang yang sudah aku angkat. Kamu ini orang yang tadinya kecil di mata pemandanganmu sendiri. Kamu ini orang yang tadinya gembala saja, gembala domba, anak bungsu dari seorang yang bukan siapa-siapa, seorang miskin, Isai, yang di Bethlehem sana. Aku telah angkat kamu menjadi raja. Aku telah memberikan semua yang kau inginkan. Ya. Dan kalau kurang aku bisa tambahkan lagi. Tapi kenapa kamu melakukan kejahatan seperti ini? Nah, jadi Daud jatuh dalam dosa karena dia tidak mengingat posisi dirinya, tidak mengingat status dia. Lupa nggak baca Taurat kali ya? Kan dia pegang 10 Tuhan kan, mestinya ada di situ. Baca Pak, cuman ya pada saat itu dia lupa makanya. Pada saat itu dia lupa. Sama seperti orang Kristen. Kita kan pernah baca Alkitab gitu kan. Nah,
Tapi ketika kita jatuh dalam dosa adalah saat-saat ketika kita lupa gitu. Atau melupa. Ya artinya Ngalali. hal-hal firman Tuhan ini tidak kita ingat pada waktu kita jatuh dalam dosa. Tapi itu benar, ada korelasinya. Makanya Mazmur 119 ayat 11 apa, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Jadi kalau kita menyimpan janji Tuhan dalam firman Tuhan dalam hati kita, nah ini adalah salah satu ini ya. Saya barusan ada baca sedikit satu buku yang lumayan inspiratif bagi saya, bahwa gini, semua atlet di dunia ini kalau dia mau sukses dia harus disiplin, dia harus latihan. Nah, kenapa orang Kristen tidak merasa bahwa kalau saya mau sukses atau saya mau hebat di dalam pengenalan akan Tuhan dalam kerohanian saya, maka saya harus ada disiplin-disiplinnya. Nah, disiplin baca Alkitab, disiplin hafal Alkitab. Anak sekolah minggu kita bikin hafal Alkitab. Kenapa kalau kita sudah dewasa kita tidak merasa perlu kita juga menghafal Alkitab? Seminggu satu kayak begitu. Ya. Kenapa cuma anak-anak kita yang kita suruh gitu? Ya. Oh itu anak-anak, biarin aja lah mereka hafal firman. Kok kita enggak gitu? Ya. Nah, jadi tapi ketika kita ada misalnya menghafal ayat-ayat seperti itu, jadi Roh Kudus bisa lebih mudah lagi memakai ayat itu untuk mengingatkan kita gitu. Kalau misalnya kita menghadapi godaan atau apa, ada ayat yang bisa muncul karena kita pernah hafal memang. Jadi alat yang bisa dipakai Roh Kudus untuk membangunkan kita itu lebih banyak karena kita ada hafal. Ya. Ada hafal, ini contohnya saja. Atau yang kita memang rutin baca firman Tuhan. Ya, jadi ya memang Daud lupa siapa dia. Ya. Dan kita sebagai orang Kristen, kita juga ketika kita berdosa itu pasti ketika kita lupa siapa kita. Ya. Kita lupa bahwa kita adalah orang yang sudah diselamatkan, bahwa kita dikasih status orang kudus, bahwa kita diberikan posisi sebagai anak Allah dan sebagainya. Jadi ketika kita sejenak lupa akan hal itu karena daya pikat dosa. Ya. Daya pikat dosa membutakan kita. Ya, apapun itu. Kalau dalam kasus Daud yang mungkin kecantikannya Batsheba membutakan dia untuk sementara. Ya. Mungkin hal-hal lain, ya mungkin kilau kemilau emas ya bisa membuat kita lupa akan firman Tuhan sejenak, ya. Atau hal-hal lain lagi lah, apapun itu. Ya, jadi ya kita bilang bahwa dia lupa akan status dia di sini. Ya. Kemudian D, ya, 7D di sini. Ya. Daud mencoba untuk menutupi dosanya. Daud mencoba untuk menutupi dosanya. Jadi ketika kita berdosa, tentu ini suatu hal yang sangat buruk. Tetapi ketika kita mencoba menutupi dosa kita membuatnya lebih parah. Lebih parah. Nah, kalau misalnya Daud hanya berzina, tentu itu sangat memalukan. Kalau skandal itu sampai terbongkar, ya, dan Daud juga merasakan seperti itu. Wah, kalau kebongkar gimana? Gimana dia harus menghadapi Uria misalnya? Uria itu anak buah dia loh, gitu. Salah satu orang kepercayaan dia, salah satu dari 30 pahlawan Daud, gitu. Uria itu. Gitu. Jadi kalau misalnya dia berzina dengan istrinya, lalu itu blow up, ketahuan, ya apalagi status Daud sebagai raja, mungkin dia harus minta ampun sama Uria. Dan nama dia pasti akan cemar di Israel. Jadi dia berusaha tutupin. Tapi sebenarnya itu tidak membuatnya lebih baik gitu. Karena akhir-akhirnya akan kebongkar juga. Dan lebih parah lagi gitu. Lebih parah lagi karena dia sudah melakukan dosa yang kedua yang bahkan lebih keji lagi, dia membunuh Uria. Dan Tuhan selalu bilang ya di dalam Amsal, berbahagialah orang yang tidak menutupi kesalahan, tapi yang mengakuinya. Jadi kita bisa jatuh dalam dosa, langsung kita akui pada Tuhan, langsung kita bawa pada Tuhan. Kalau kita ada bersalah sama manusia, kita coba perbaiki juga dengan orang tersebut. Jadi kalau enggak, dosa akan berbuah dosa. Dari satu dosa perzinahan, tambah dosa bohong, tambah dosa apalagi memabukkan orang.
Dalam usaha untuk menutupi dosanya kan Daud sampai memabukkan orang. Uria dibikin mabuk sama dia. Karena Uria ini rupanya hebat sekali. Waktu Batseba bilang dia hamil, Daud mulai berpikir keras. Wah, gimana nih caranya nih? Waktu itu belum ada aborsi, kalau ada udah disuruh aborsi semua. Itu ke klinik aborsi. Nggak bisa. Akhirnya Daud pakai taktik, wah panggil Uria datang. Rupanya dia mau mengandalkan zaman itu belum ada tes DNA gitu. Jadi siapa tahu Uria dipanggil, dia bakal pulang ke rumah, intim dengan istrinya, nanti istrinya melahirkan, ya walaupun hitungannya agak sedikit salah begitu kan. Tapi ya anggap aja siapa tahu gitu kan. Ya nanti dianggap aja, nanti diklaim aja oh itu anaknya Uria. Begitu. Ini rencana Daud. Tidak disangka-sangka Uria punya prinsip yang kuat dan agak aneh gitu. Nah, jadi waktu si Uria datang, terus Daud rupanya suruh orang liatin Uria kemana? Oh, dilapor Uria nggak pulang, tidur di istana. Daud kaget tuh, kok ada orang seperti itu. Lalu kata Uria apa? Oh nggak bisa katanya. Masa teman-teman saya di sana lagi ini setengah mati ini saya enak-enakan di rumah. Waduh, Daud. Sebenarnya ini tentara ideal ini. Tapi keidealan dia justru mencelakakan dia. Gitu ya. Jadi ada kalau misalnya bos yang nggak benar, itu kalau pegawainya terlalu baik justru dia nggak suka. Karena jadi mengacaukan rencana jahat dia. Oh, misalnya anak buah yang jujur nih, pembukuan jujur, apa semua jujur. Kalau kebetulan ada kerja sama bos yang nggak jujur, malah jadi masalah itu. Jadi masalah. Nah, taktik kedua lagi, Daud bilang, udah apa-apa, satu malam lagi, dibikin mabuk sama dia sama Daud. Moga-moga mabuk dia jadi agak pusing-pusing pulang ke rumah. Mungkin dia udah kirim pesan sama Batseba, sisanya terserah Anda gitu kan. Enggak juga gitu. Mabuk-mabuk pun masih di istana. Wah, udah. Enggak ada cara lain lagi dong. Harus dilenyapkan. Kan? Nah, dilenyapkan itu pun ya. Anda bisa membayangkan apa waktu yang karena hamil ini kan 9 bulan. Hamil 9 bulan, tapi seorang perempuan biasa tahu dia hamil itu enggak di awal sekali. Apalagi zaman dulu ya, belum ada lab periksa hormon apa segala macam. Ya dia paling nunggu nggak ada mens. Dia nunggu nggak ada mens berarti biasanya dia tahu dia hamil itu paling cepet ya usianya udah sebulan lah gitu kehamilan itu. Bisa sebulan, bisa atau berapa lama gitu kan. Lalu urusan si Uria datang pergi, lalu Uria harus dibunuh. Harus dibunuh kan pasti ada Batseba kan pasti berkabung dong. Nggak mungkin pada hari itu juga langsung dinikahin sama Daud gitu kan. Haruslah ada semacam berapa minggu kayak gitu, berapa bulan gitu. Tapi mungkin Daud ngitungin nih waktunya nih, ada schedule yang tight yang harus dia sampai akhirnya dia ambil si Batseba sampai dia melahirkan supaya tidak terlalu ada banyak selisih yang terlalu jauh banget gitu. Nah, Anda bisa membayangkan berbagai rencana jahat sebenarnya gitu, yang harus terlintas dan direncanakan oleh Daud di sini sebagai seorang yang mestinya hamba Tuhan, yang mestinya raja Tuhan, gitu. Tapi menghabiskan waktunya, menghabiskan malam-malamnya merencanakan dan memikirkan dosa dan bagaimana dia bisa lari dari dosanya, bagaimana dia bisa menutupi dosa. Ya, jadi tentu ini pelajaran bagi kita juga. Ya, kalau kita sampai jatuh dalam dosa, belajarlah dari Daud. Ya. Kita tutupi, pasti akan terbongkar juga sih. Gitu ya. Pasti akan muncul juga dan mari kita mengakuinya saja. Ya. Dan kita bertobat tentunya dari itu. Oke. Baik, dengan demikian saya rasa kita stop sampai sini hari ini. Ya, minggu depan kita selesaikan ini, plus kita bisa masuk ke anaknya Daud nanti ya, yaitu Salomo. Nanti
itu juga menarik. Oke, kita akan tutup dalam doa. Minta Pak Denis lebih dalam doa. Kita terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Engkau berikan melalui kepada Stephen. Biarlah firman-Mu itu dapat membuat kami sadar akan dosa kami dan juga menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan bergabung di dalam pertemuan jemaat, kiranya Engkau yang